warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore sobat-sobat yang ada di rumah. Kembali lagi nih bersama saya Dina Mariani Anissa Putri di podcast kesayangan kita. Nah, tema podcast kita pada sore hari ini yaitu tentang perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi di bidang pendidikan. Nah, sebelum masuk ke tema, saya mau tanya dulu nih sama sobat-sobat yang ada di rumah. Sudah pada tahu belum pengertian dari teknologi, informasi, dan komunikasi? Jadi, teknologi, informasi, dan komunikasi atau TIK adalah suatu kemampuan untuk menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran untuk mencapai kecakapan berpikir dan belajar siswa. Nah, jadi sobat-sobat yang ada di rumah sudah tahu bukan apa itu pengertian dari teknologi, informasi, dan komunikasi? Nah, kita kembali ke tema awal tentang perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi ini di dalam pendidikan. Jadi, perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, khususnya teknologi, informasi, dan komunikasi telah memperkaya sumber dan media pembelajaran dalam berbagai bentuk seperti buku teks, modul, transparasi OHP, slide PowerPoint, gambar atau foto, animasi, film ataupun video, siaran televisi, siaran radio, hypertext, halaman web, program pembelajaran berbantuan komputer, dan software aplikasi pendukung pembelajaran. Maka, di sini dosen ataupun guru yang profesional harus mampu memilih, mengembangkan dan memanfaatkan berbagai jenis media pembelajaran dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi tersebut. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini sudah merambah di bidang pendidikan, dimulai dari data peserta didik yang harus diinput melalui website sampai saat ini, yaitu adanya era pod. Guru sebagai pendidik dituntut untuk melek terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, karena penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dapat membantu guru dalam administrasi dan meningkatkan kualitas pembelajarannya. Penggunaan TIK dalam proses pembelajaran sangat diperlukan agar pembelajaran dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan menarik perhatian peserta didik. Saat ini yang sudah disebut generasi Z. Menurut Wikipedia, generasi Z merupakan generasi setelah generasi Y yang didefinisikan sebagai orang-orang yang lahir dalam rentan waktu tahun kelahiran 1995 sampai dengan 2010, yang artinya anak-anak yang menjadi peserta didik pada generasi tersebut sudah terbiasa dengan penggunaan TIK. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pendidikan, seperti yang pertama, membuat dan merancang sebuah aplikasi yang dapat menyimpan seluruh database, seluruh informasi yang ada di sekolah seperti sistem penilaian, kurikulum, manajemen pendidikan, ataupun materi pendidikan. Yang kedua, pemanfaatan TV edukasi sebagai materi pengayaan dalam menunjang proses pembelajaran atau penggunaan audiovisual sebagai salah satu metode pembelajaran yang menyenangkan. Nah, yang ketiga, ada pemanfaatan media internet dan media komunikasi jarak jauh seperti WhatsApp, telepon, Facebook, email, dan lain-lain. Dan yang terakhir, pemanfaatan komputer sebagai alat pendukung pendidikan. Banyak sekali perubahan yang terjadi di dalam pendidikan, di mana teknologi informasi dan komunikasi ini merupakan salah satu kekuatan pendorongnya. Salah satu bentuk perubahan itu adalah meningkatnya akses ke teknologi informasi dan komunikasi di kalangan siswa dan guru, baik di rumah maupun sekolah, tak terkecuali di Indonesia. Sebagaimana yang dilansir oleh Communication and Information Unit atau UNESCO Bangkok, bahwa penggunaan teknologi informasi di lingkungan pendidikan di Indonesia yang telah teridentifikasi, yaitu yang pertama ada penggunaan TIK yang paling dominan adalah untuk email, dan yang kedua TIK dimasukkan dalam kurikulum di beberapa sekolah, dan yang ketiga pusat pelatihan swasta menawarkan kursus singkat terkait teknologi informasi dan komunikasi ini, misalnya MS Office, desain web, ataupun animasi. Dan yang keempat, anggaran telah dialokasikan untuk fasilitas teknologi informasi dan komunikasi dan koneksi internet di sekolah-sekolah.
Dan yang terakhir, adanya pelatihan komputer dasar yang disediakan untuk para guru. Nah, jadi sobat-sobat yang ada di rumah, itulah tadi penjelasan mengenai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan. Di dalam podcast kali ini, saya hanya bisa menyampaikan sebagian pengetahuan saya tentang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk sobat-sobat yang ada di rumah. Jadi, jangan sampai ketinggalan untuk podcast-podcast selanjutnya. Sampai bertemu lagi, sampai berjumpa, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.